mulai dari tahap yang paling ringan, yaitu namanya 1NF atau satu normalisasi, normal form, first normal form, hingga paling ketat itu yang kelima normal form. Tapi paling jarang sekali, biasanya hanya sampai 3NF, ya, atau yang biasa disebut dengan Boyce Code normal form. Kenapa sampai 3NF? Karena yang 4 dan 5 itu benar-benar untuk kasus yang sangat spesial dan jarang sekali ditemukan, ya. Nah, kenapa cuma sampai 3? Ya itu karena dianggap sudah memadai. Memadai itu maksudnya jadinya kita sudah mendapatkan satu bentuk struktur tabel yang normal, namanya istilahnya normal, ya. Yang kayak gimana yang normal nanti saya jelaskan. Nah, kenapa sih harus dilakukan normalisasi? Yang pertama pasti struktur tabelnya jadi optimal. Maksudnya optimal itu nggak ada lagi atribut yang berulang-berulang di tabel-tabel lain. Kalau dia tidak normal, pasti nanti ada atribut yang di sini di tabel A keluar, di tabel B keluar, gitu ya. Nah, itu kan nanti mempengaruhi ini. Pertama, meningkatkan kecepatan. Jadi, dia akan kalau ada yang kayak gitu tadi, tidak akan cepat, jadi lambat ketika kita proses, ya. Kita mau ngambil data atau mau update data, jadinya semua kacau, ya. Nah, seperti ini yang menghilangkan, sebentar ada yang mau masuk nih kayaknya. Oke. Jadi kan kalau misalnya ini, kita memasukkan data yang sama, tadi kan tabel A dengan tabel B ada atribut yang sama nih, misalnya tabel A ada atribut nama, atau misalnya saldo deh. Tabel A ada namanya atribut saldo, tabel B ada atribut saldo. Kalian bayangkan ketika kalian ngambil ATM, bukan ngambil ATM berat ya, ngambil uang di ATM, kalian ngambil 50.000, saldo kalian sebenarnya 100.000. Harusnya kan terupdate ya, tinggal 50.000. Kalau misalnya tidak normal tabelnya, ketika ada proses update tadi, itu saldo kalian yang di rekening bisa saja tidak berubah. Tetap aja 100.000. Ya kalian sih senang ya, uangnya jadi tidak berubah, udah ngambil 50, ternyata uangnya masih tetap utuh 100.000 misalnya. Tapi bank akan rugi karena tidak sesuai transaksi yang terjadi dengan yang ada di tabel gitu ya. Jadi kalau struktur tabelnya kacau, tidak optimal, pasti nanti akan kacau di proses inputnya, ketika kecepatan aksesnya, dan juga proses pemasukan data atau update-nya, ya. Lalu ya pasti jadinya tidak efisien penyimpanannya, karena ya nambah atribut satu saja itu kan sudah makan storage ya. Apalagi ada satu atribut yang sama di beberapa tabel, itu kan buang-buang storage jadinya. Harusnya cuma ada satu tabel, ada di satu tabel, malah jadi ada di tabel lain. Itu jadi tidak efisien, nanti jadi semakin berat. Dan proses, kalau kalian tahu query, itu query-nya akan jadi lambat sekali. Jadi kita prosesnya harusnya bisa per sekian detik, malah jadi berapa detik atau jadi 1 menit. Bayangkan kalau kalian ngambil ATM nunggunya lama, ngantrinya kebayang dong kayak apa ya. Padahal transaksi di uang atau penarikan atau transfer atau apapun di ATM itu dalam sehari bisa jutaan, ya bisa jutaan record maksudnya, jutaan transaksi. Kalau misalnya tabelnya tidak optimal, struktur tabelnya pasti akan menjadi lambat. Ya, sekarang aja kan kadang-kadang masih ngantri ya ATM, apalagi kalau misalnya struktur tabelnya kacau, tidak normal. Mengurangi redundansi itu sama aja kayak misalnya tadi ada atribut yang sama berulang-ulang di beberapa tabel. Sampai sini ada yang bertanyakan? Belum ya? Masih teori aja. Nah, sebuah tabel dikatakan baik itu kayak gimana sih atau normal? Sebenarnya gampangnya gini deh. Kalau kalian pernah belajar, masih ingat kemarin tentang kardinalitas yang one to many, one to one, many to many. Nah, yang namanya normal, sebuah tabel atau beberapa tabel, hubungannya, relasinya, atau kardinalitasnya hanya one to many. Kalau misalnya relasinya masih ada kardinalitas 1 ke 1 atau one to one atau many to many, itu berarti belum normal. Jadi kalau kalian nanti jadi sistem analis, kalian ditugaskan menganalisa suatu database atau suatu sistem yang akan menghasilkan beberapa database yang isinya tabel-tabel, kalian harus yakinkan bahwa antar tabel itu relasinya atau kardinalitasnya harus one to many. Kalau masih ada 1 ke 1,
ciri-cirinya satu persatu. Kemarin saya bilang, ketemu misalnya tabel A dengan tabel B, ternyata hubungan kardinalitasnya ada one to one. Itu pasti akan jadi satu tabel, harus digabung. Ya, harus digabung. Nggak boleh jadi dua tabel. Kalau misalnya dia relasinya one to one, harus digabung. Oke, harus diingat ya. Tapi kalau many to many gimana, Bu? Kalau many to many, misalnya A dengan B, ya, A dengan B, dia hubungannya many to many, itu akan jadi 3 tabel, yaitu A, B, dan tabel AB. Ya. Jadi tabel AB ini adalah gabungan dari A dan B. Apa yang digabung? Nanti kita bahas ya di langkah-langkah nanti saya kasih. Kalau di sini kan teorinya nanti kalian boleh baca deh. Kalau ini mau secara kata-kata nanti kalian nggak akan ngerti. Oke, nah ini yang pertama adalah normal form yang pertama ya, atau first normal form. Syaratnya dia dibilang, oh tabel ini sudah normal yang pertama, itu adalah dia tidak boleh lagi memiliki atribut yang bernilai banyak. Nggak boleh sama sekali. Ya. Kalau masih ada atributnya yang bernilai banyak, berarti dia belum normal pertama. Oke. Nah, lalu yang kedua, dia atribut komposit atau kombinasi dari keduanya. Jadi, hasil dari ini akan menghasilkan satu tabel baru yang isinya adalah kombinasi dari dua tabel tadi yang tadi saya bilang. Berarti bisa kalian simpulkan normal satu ini menghilangkan many to many. Oke, many to many. Jadi tadinya hubungannya tabel A sama B itu many to many. Nah, karena dia many to many kan nggak boleh. Jadi harus muncul satu tabel lagi namanya AB. AB ini adalah gabungan dari tabel A dan tabel B. Apa yang digabung nanti kita lihat. Oke, lalu normal yang kedua atau second normal form ini adalah syaratnya dia bisa dilakukan 2NF ini kalau dia sudah normal satu. Normal satunya sudah terpenuhi maksudnya. Oke, sudah terpenuhi. Nah, apa yang harus dihilangkan di sini kalau 2NF? Nah, di 2NF ini kita harus menghilangkan atribut-atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key. Nah, kalau kalian bisa dengar kata sebagian primary key, berarti primary key-nya lebih dari satu atribut, ya kan? Kalau cuma satu atribut kan nggak mungkin dibagi dua ya. Misalnya atributnya NIP, NIP ya, NIP aja. Berarti kan nggak mungkin ada yang di belakangnya itu bergantung hanya pada setengah NIP, kan nggak mungkin ya. Berarti harus ada NIP dengan, misalnya NIP dengan golongan, dua-duanya jadi primary key di tabel yang sama. Ya, tapi ternyata di atribut belakangnya ada yang bergantung hanya pada golongan saja, atau hanya bergantung pada NIP saja. Padahal kan aturannya, atribut itu yang di belakangnya itu semuanya harus bergantung sama keseluruhan primary key. Tapi kalau misalnya ada yang bergantung hanya pada salah satu, itu berarti tidak normal dan itu harus dinormalkan. Gimana caranya juga nanti saya jelaskan. Oke, sekarang waktunya saya jelaskan ya. Sebentar, saya ganti dulu. Sampai sini pertanyaan dulu nggak? Clear kan ya? Udah mulai lumayan lah, agak nggak kebayang Bu. Kita bikin jadi kebayang. Oke, kelihatan ya ini tabel tulisannya Excel-nya ini, kelihatan ya? Oke. Nah, saya ceritanya ini punya satu dokumen ya. Dokumen namanya faktur penjualan ini ya. Faktur penjualan. Nah, di faktur penjualan ini ada atribut namanya nomor faktur jual, tanggal jual, kode customer, nama customer, kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan, total, dan total bayar. Oke, kalian perhatikan baik-baik dokumennya. Nah, sebelum kita melakukan normalisasi, saya kasih catatan dulu. Normalisasi itu bukan urutan ya. Jadi kalian kalau misalnya sudah memenuhi normal 1 NF ketika kalian dapat dokumen, ini kayaknya udah memenuhi normal 1 deh. Kalian boleh langsung loncat ke 2 atau langsung boleh loncat ke 3. Jangan dipaksakan dia harus mengerjakan dari ke 1 ya. Tidak harus. Kalau sudah normal, skip. Udah normal, skip. Kayak apa normalnya? Nanti terakhir saya kasih jelaskan. Saya kasih tips and triknya.
Jadi kalian nggak perlu lagi mikir lama. Jadi ketika lihat dapat dokumen, oh ini mah nggak ada nomor 1, nggak ada nomor 2, udah langsung 3 aja misalnya. Ya, oke. Nah, ini langkah-langkahnya. Saya sengaja bikin langkah-langkah begini sebenarnya biar kalian gampang, karena kita kan ketemunya di online nih, jadi rada kalian pusing nanti kalau saya tidak kasih seperti ini. Langkah pertama ini paling menentukan. Ya, kalau nanti UTS kalian salah menentukan langkah pertama ini, ke belakangnya pasti salah, saya jamin. Jadi saya enak banget lah kalau meriksa tentang normalisasi, karena kalau penentukan primary key-nya salah, pasti ke belakangnya salah. Jadi udah aja saya kasih nilai standar aja gitu ya. Makanya ini harus diperhatikan baik-baik. Sekarang saya tanya, dari dokumen ini, ya, dokumen ini, yang jadi primary key-nya yang mana? Primary key dari dokumen semuanya. Ada yang bisa jawab, sebut nama ya. Oke, Maulana. Maulana jawab apa? Ya. Oke, saya catat dulu ya. Ada lagi yang lain? Gali, Bu. Oke, Gali. Kayaknya jawab itu terus ya. Nomor faktur jual. Oke, sama ya. Bu, sama boleh nggak, Bu? Boleh. Oh, saya Bimo, Bu. Sama, Bu. Alvin, Bu. Jadi ya tuh, oke lah. Itu juga sama ya. Alvin, Bu. Iya, Bu. Siapa lagi? Alvin, Bu. Siapa? Malvin. Al. Pakai A, Bu. Oh, Alvin. Ya, Bu. Oke. Apa lagi? Maya dapat nilai bonus, ayo. Saya, Bu. Iya, saya tes apa? Deki, Bu. Siapa? Tamar. Deki. Becky ya? Ya. Apa jawabnya? Kodokos Tamar. Oke. Ada lagi yang lain? Saya Irfan, Bu. Irfan. Kode customer, Bu. Oke. Untuk primary. Ada lagi yang lain? Oh, banyak. Udah? Oke, yang nyala, matiin lagi. Kita mau yang Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Untuk yang Maulana, kenapa nomor faktur jual Maulana? Alasannya kenapa kamu pilih nomor faktur jual? Mudah deh kayaknya. Ya, betul. Terus? Oke. Oke. Galih, Bimo, Alvin pasti bilang idem ya. Oke, Galih ada alasan lain nggak? Gimana ya? Ya itu sih, karena satu-satunya yang unik itu si nomor faktur jual, karena kalau tanggal jual ya dalam satu tanggal ya bisa banyak faktur. Kode customer, satu customer bisa banyak, bisa berapa kali beli, jadinya nggak unik juga. Terus kode barang ya bisa muncul beberapa kali nama barang juga dan yang lain-lain ya. Jadi satu-satunya yang paling unik itu si nomor faktur jual, makanya jadiin primary key. Oke, sip. Oke, penjelasannya betul ya. Ini dalam kasus ini, dalam dokumen ini, betul nomor faktur jual yang unik. Kenapa? Karena setiap
customer mau dia bolak-balik, misalnya di Alfamart, tadi saya pertama beli Aqua, pas balik sampai rumah, lupa Indomie, balik deh, gitu ya. Itu nomor fakturnya pasti tetap beda, walaupun si Ica yang belinya sama, gitu ya, kode customer yang sama, misalnya. Jadi pasti nomor fakturnya dia akan berbeda, karena ini kasusnya adalah tentang penjualan, ya. Kode customer ya, kalau misalnya kode customer yang primary key-nya di sini, berarti ketika saya tadi beli Aqua, saya mau balik lagi beli Indomie, nggak boleh lagi beli, Bu. Ibu udah beli tadi, karena kodenya Ibu sudah keluar tadi. Kan kode yang namanya primary key tidak boleh lebih dari sekali kan munculnya dalam setiap transaksi. Jadi kalau dia lebih dari sekali, nggak boleh, berarti dia bukan primary key, berarti tidak unik. Oke, karena ini kasusnya adalah penjualan. Oke, kasusnya penjualan. Tapi mungkin di kasus lain, bisa jadi kasih kode customer yang jadi primary key, ya. Jadi kita harus belajar menganalisa dari satu dokumen. Ya, oke, saya nggak akan nyalahin Deki sama Irfan, tetap dapat nilai bonus ya. Jadi yang lain kalau misalnya takut jawab ya sayang aja nggak dapat nilai bonus ya. Oke, jadi kita sepakati ya primary key-nya, primary key keseluruhan atau primary key dokumen ini adalah nomor faktur jual. Oke, kita sepakat ya. Lalu yang kedua, langkah kedua adalah tentukan primary key dari tabel jika ada tabel. Tabel ya, bukan table. Tabel. Di sini kebetulan ada tabel yang berbentuk tabel. Ya, berbentuk tabel. Apa primary key-nya? Coba yang lain, yang selain yang berapa orang nih? 6 orang ini yang jawab. Ada nggak? Kode barang Bu, kalau di situ. Kenapa? Kalau primary itu dari tabel itu kayaknya kode barang. Oh, kode barang. Siapa kamu namanya? Enggak, Bu. Siapa? Enggak. Lingga? Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kode barang Bu, 5. Sama, lebih ke kode barang. Siapa lagi? Satu lagi tadi? Rialfi Bu. Siapa? Rialfi. Rialfi. Ini ya tulisannya? Atau Rialfi? Bukan Bu, Rialfi. Iya. Oke. Sama Bu, kode barang Bu, Bayu. Oke. Bayu. Ada lagi yang bisa jawab? Oke, nggak ada ya. Betul ya, kode barang, karena ini kelihatan banget ya. Tabel ini nggak mungkin nama barang bisa sama aja. Semua pensil kan ada berbagai macam tuh. Ada pensil merek A, B, C, D gitu ya. Atau buku juga ada merek A, B, C, D. Pasti kode barangnya beda-beda. Oke. Nah, jadi kita sepakati yang namanya primary key dari tabel ini adalah kode barang. Lalu langkah ketiga, kumpulkan semua atribut yang ada dalam dokumen. Berarti saya akan tulis nomor faktur jual, tanggal jual, kode kas, nama kas. Ini terserah ya, nama atributnya terserah kalian. Saya nggak akan suruh kalian mirip sama saya. Kode barang. Oke. Ada nama barang, jumlah, harga sat, total, dan total bayar ya. Nah, kita lihat ini semua ada, saya kumpulkan semua ini. Yang saya kasih bold ini berarti tadi primary key ini, primary key yang tabel ya. Ini. Oke. Sekarang langkah keempat. Langkah keempat ini adalah sudah mulai masuk ke first normal form. Ya. Pisahkan atribut yang berisi banyak atau multi-value atribut. Yang mana nih yang berisi banyak? Maksudnya yang berisi banyak itu dalam satu transaksi, dia boleh diinputkan lebih dari sekali. Yang mana di sini?
Sok siapa aja boleh jawab. Yang Mana yang boleh diinputkan lebih dari sekali dalam satu transaksi? Jumlah, Bu. Jumlah. Yang jumlah, Bu. Siapa ini jawabnya? Deki. Ricky. Rialfi, Bu. Oke. Deki, Bu. Ricky Rialfi jawab lagi ya. Sini ya. Jumlah, Bu. Siapa? 5. Ada lagi? Sama Bu jumlah. Siapa? Jumlah Rakil. Sama Bayu Bu. Rakil. Itu yang pertama Deki, Bu. Bukan Ricky. Ini. Yang atas. Yang ini apa Ricky? Yang atas. Nah, itu. Deki. Yang Rakil pakai Ki, Bu. Oh, Q. Susah-susah nama anak sekarang ya. Tapi siapa lagi tadi teh? Saya Dekiin ya. Udah dari sini nggak apa-apa lah. Sama Bayu Bu. Iya, Bayu juga apa? Jumlah. Bu. Oke, ada lagi? Bu, Bimo, Bu. Jumlah aja yang boleh di-input lebih dari sekali. Ada lagi, Bu. Nama Siapa yang barang, Bu. bilang? Nama barang juga, Bu. Bimo, Bu. Nama barang. Oke, berarti dari sini ya. Dari sini semua ini adalah Iya, yang Bu, di- semuanya. Oke. Saya tulis ya. Kita udah tentukan ini yang multi value, berarti kan kita pisahkan ya. Jadi tadi kan disuruh pisahkan atribut yang berisi banyak atau multi value atribut. Oke, saya pisahkan dulu pertama. Kode BRG ya. MBRG jumlah harga dasar total. Udah kan? Cuma ini ya? Jangan lupa tulis sisanya yang dari tadi ini kan saya udah pisahkan, ini pindah ya. Tulis sisanya dulu, nomor faktur jual, TGL jual, kode kas, nama kas. Oke. Ingat tadi satu NF tadi sebutnya apa? Pisahkan multi value dan gabungkan atribut keduanya. Yang digabungkan apa? Ini harus ikut ke sini. Primary key keseluruhan harus ikut ke tabel yang dipisahkan. Berarti ini harus ada nomor faktur jual. Dan dua-duanya harus jadi primary key. Salah. Jadi primary key. Oke, saya kasih kotak deh biar kelihatan nih. Ini primary key, ini primary key, ini primary key, ini primary key. Oke, sampai sini pertanyaan? Jadi, tadi setelah kita kumpulkan atribut, semuanya tentukan mana dari atribut ini yang boleh diinputkan lebih dari sekali. Ternyata yang ini kan, sampai sini. Pindahkan ke sini, ya pindahkan ke sini, lalu sisanya kalian pisahkan di sini biar kelihatan terpisah ya. Dan yang langkah selanjutnya ini copy ke sini. Primary key yang keseluruhannya harus di copy ke tabel yang baru, lalu dua-duanya jadi primary key. Oke, sudah. Habis ini pertanyaan? Enggak, kalau mau nanya, kasih waktu. Masih aman, Bu. Masih aman ya? Oke, alhamdulillah. Jadi, ini adalah langkah 1 NF. Oke, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah normal 1 NF, sudah normal nih. Kita boleh lanjut ke langkah kedua atau 2 NF. Setelah sudah 2 NF, kita lihat, perhatikan atribut yang multi value, berarti yang ini kan? Ini yang ini yang kita lihat, ya. Pisahkan atribut
yang bergantung pada sebagian PK atau sebagian primary key. Nah, primary key ada 2 nih. Ya, nomor faktur jual dengan kode barang. Kita lihat atribut belakangnya. Mana yang bergantung cuma pada salah satu? Yang mana? Ya, Sob Maulana apa? Oke. Dan harga satu. Ada lagi nggak yang mau jawab? Oh, mungkin sama sih Bu. Siapa? Galih. Rial Bu. Oh, Rial V. Oke. Ada lagi? Bu, saya Bu, Bimo. Siapa? Siapa? Bimo. Oke, Bimo. Kalau saya mah cuma nama barangnya aja. Oke. Alvin Bu. Siapa? Alvin Bu. Sama Oke. nama barang aja Bu. Nama barang aja. Ada lagi? Kali Bu. Galih? Apa? Ya, nama barang sama harga satuan itu bergantung ke kode barang karena ya itu karena kehitungnya gimana ya, kayak satu ya pokoknya saling terkait lah, Oke. Ada lagi yang lain? Udah ya? Oke. Harga satuan itu berarti sebenarnya dia setiap barang pasti punya harga satuan kan, nanti harga jual bisa lain. Harga satuan tuh harga yang dia tentukan dari awal gitu ya. Nanti kalau ada diskon lain lagi kayak gitu ya. Ya kita anggap ini harga satuan ini adalah harga yang dibawa sesuai kode barangnya. Oke, jadi yang bergantung sama salah satu atau sebagian PK adalah nama barang dan harga satuan. Oke. Nah, karena itu nama barang dan harga satuan kita pisahkan lagi. Nama barang, harga satuan. Jangan lupa ditulis sisanya ya. Ditulis sisanya berarti ini sisanya apa? Jumlah dengan total ya. Oke. Jangan lupa primary key-nya. Nomor faktur jual, kode kode barang. Ini tadi primary key-nya apa? Kode barang Bu. Kode barang Bu. Barang. Jangan lupa juga yang atas ini kita tulis juga. Oke, ini juga primary key kan? Primary key juga ya, boleh. Oh iya, betul. Iya betul. Ya, tidak kelihatan. Tot by ya. Oke, sini ya. Thank you udah dikasih tahu. Dia nggak kelihatan soalnya jadi saya lupa. Oke. Nah, lihat ini seperti ini ya. Jadi jangan sampai yang tadi kita sudah buat di atas kita tidak tulis lagi ya, karena nanti takutnya terlupa. Jadi yang ini tadi nomor faktur jual ini kita tulis lagi di sini. Lalu yang tadi kita pisahkan kan yang ini sama ini kita bikin dulu di sini. Ikutkan apa primary key-nya ditaruh sini. Lalu sisa yang tadi kita tulis lagi. Oke. Jadi kita tadinya cuma punya satu ini, satu branded gini atributnya. Jadi sekarang punya 3 tabel yang terpisah atau 3 kelompok atribut yang terpisah. Nah, sampai sini yang kayak gini ini berarti sudah normal kedua. Nanti baru kita tes bener nggak semuanya satu ke banyak hubungannya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau sudah normal kedua, berarti kita sudah boleh mengerjakan yang normal ketiga.
Sekarang normal ketiga yang kita perhatikan adalah sisa atribut yang bukan multi value dari langkah keempat tadi. Berarti yang ini kan yang bukan multi value, yang ini kan multi value ya. Berarti yang ini kan yang kita lihat, atau ini deh. Berarti yang kita perhatikan adalah yang ini. Pisahkan atribut yang tidak bergantung langsung pada primary key keseluruhan. Pada primary key keseluruhan. Kan primary key keseluruhannya nomor faktur. Nah, di belakang ini ada atribut yang sebenarnya nggak bergantung sama nomor faktur. Yang mana tuh? Alvin, Bu. Oke. Alvin apa? Total bayar, Bu. Total bayar. Oke, Maulana apa? Oke. 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 Ada lagi? IDM Bu, IDM. Siapa? Total bayar Bu sama kode customer. Sama ya, Siapa? Realvi, Bu. Realvi tadi apa? Oh, kode customer Bu sama ini apa total bayar sama nama customer juga Bu. Jadi sama ini nama customer plus dengan total ya. Terus siapa lagi tadi? kalau Lingga sama kayak mau sih Bu. Yang kode customer sama nama customer itu dua itu aja. Oke, ada lagi? Bayu sama kayak Realvi, Bu. Berarti ini ya dengan total bayar ya. Ya. Bu, saya Bimo, Bu. Oke, Bimo apa? Kalau saya di tanggal jual, kode customer sama nama customer. Oke, ada lagi? Feni, Bu. Akhirnya ada cewek. Feni. Pakai V Sama atau kayak pakai F. oh, pakai F? Feni apa? Sama kayak Bimo, Bu. Bimo teh apa? Tanggal jual, nama customer sama apa itu kode. Bisnis. Oke, ada lagi? Udah ya. Oke, sekarang kita analisa. Tanggal jual, dia muncul ketika kapan? Ketika melakukan pembelian, Bu. Ketika customer. Adanya transaksi. Melakukan transaksi, Bu, langsung keluar Ketika tanggal ada jual. transaksi kan, ciri-ciri ada transaksi itu kalau ada apa atribut yang mana yang diisi. Nah, kan ya, berarti tanggal jual ini akan diisi kalau nomor faktur jual terisi. Berarti tanggal jual ini tergantung sama nomor faktur ya. Berarti ini dia tergantung sama primary key. Sekarang kode customer. Ketika ada transaksi, perlu nggak kita tahu kodenya berapa? Siapa yang beli? Tahu, Bu, harus, Bu. Nah, berarti kita harus menginputkan ketika ada ini, kita harus tahu customer-nya siapa kodenya. Berarti kode ini juga tergantung pada nomor faktur jual. Tapi kalau ke nama customer, ketika kita inputkan ini, keluar ini, kita inputkan ini harus nggak keluar? Harus, Bu. Kan bergantung sama kode customer, Bu. Ah, iya, berarti kan dia hanya bergantung, kita hanya pencet ini, hanya nulis ini, otomatis keluar nama
Ica. Jadi nama customer ini bergantungnya nggak sama ini. Kalau dia bergantung sama ini, ketika kamu tulis F001, langsung keluar Ica. Ya nggak? Padahal kan nggak boleh. Ya, tapi ketika kamu pencet atau ketik ini C001, baru otomatis keluar Ica. Atau nanti ada alamatnya, ada nomor teleponnya, dan segala macam. Itu semua bergantung pada kode customer-nya, bukan bergantung pada nomor faktur jual. Dia bergantung pada transaksi ini, tapi tidak langsung bergantungnya. Dia melalui dari kode customer dulu, baru ke sini. Oke, karena dia nggak bergantung secara langsung ke sini, kita cari dia bergantung secara langsungnya kemana? Oh, ke kode customer. Jadi yang harus dipisahkan hanya nama customer. Sedangkan total bayar, ini munculnya juga kalau ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi, dia nggak mungkin muncul. Oke, jadi dia bergantung banget sama nomor faktur jual. Jadi kita sepakat ya, yang tidak bergantung pada nomor faktur jual adalah nama customer. Oke, saya tulis ya di sini. Nama customer. Primary key-nya apa tadi? Kode. Oke, ya. Berarti ini udah saya pisahkan dari sini, ini udah dikeluarkan. Berarti yang kita tulis sisanya adalah yang ini. Dengan ini. Sorry. Jadi ini sisanya ya. Ini primary key-nya. Lalu sisa yang ini kita tinggal tulis lagi. Ngerti nggak? Jadi kalian harus perhatikan benar-benar langkah. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, udah 3 NF sudah cukup sebenarnya. Ya, sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau ada kasus-kasus tertentu, nanti saya kasih contohnya lain kali ya, kalau misalnya kalian perlu, itu baru kita masuk ke yang 4 NF. Contohnya 4 NF itu kalau kalian di sini misalnya saya customer ini ya, nama customer, saya tulis lagi hobi. Hobinya customer. Kalau penting banget ya, data hobi. Nah, ini kan dalam satu tabel, si customer Ica ini misalnya ya, hobinya bisa lebih dari satu. Bisa nyanyi, bisa TikTokan, bisa Instagraman, YouTuber, bisa macam kan. Nah, padahal kan ini customer-nya kodenya 1, tapi isinya banyak. Nah, itu jadi dia normal ke 4 nanti. Langkahnya seperti apa nanti kita nggak usah terlalu bahas. Karena ini sangat-sangat jarang banget ya. Oke, ada pertanyaan? Tadi ada yang mau nanya kayaknya. Nggak ada? Nah, kalau sudah begini, kita harus pastikan dulu hubungan dari keempat ini adalah one to many semuanya atau many to one. Ya, saya pindahkan ini ke sini. Ini kan jadi tabel customer, ya. Yang ini jadi tabel customer, yang ini jadi namanya tabel penjualan. Nama tabelnya terserah kalian ya, tapi yang penting harus nyambung aja. Yang ini biasanya disebutnya detail penjualan, karena dia detail dari tabel penjualan kan, detailnya, ya. Lalu yang terakhir ini, kita kasih nama tabel barang. Kita cek, benar nggak satu ke banyak? Satu customer boleh melakukan berapa kali transaksi? Banyak loh. Banyak kan? Nah, sedangkan satu transaksi pembelian hanya ada satu customer, nggak boleh 2 orang gabung gitu ya. Jadi ini makanya hubungannya satu customer boleh banyak, makanya saya kasih ini panahnya yang panah ini kita anggap yang many ya, yang ada anak panahnya, sedangkan yang tidak ada kita anggap satu, ini ke sana satu. Oke, udah ini berarti udah fix, sudah normal ya, satu ke banyak. Nah sekarang satu penjualan ini boleh berapa kali muncul di detail ini, kan kalau misalnya di sini ada satunya, ada nomor fakturnya, kan B001 ini juga punyanya nomor faktur jual, yang ini nomor FF001, yang ini B003 punyanya F001, berarti di sini boleh banyak ya, nomor faktur jualnya di sini boleh diulang berkali-kali istilahnya, jadi boleh banyak. Jadi kita maksudnya gini,
F001 itu boleh membeli beberapa macam barang, tapi F001 itu cuma sekali, cuma munculnya berkali-kali. Jadi dia di sini hitungannya many. Di sana kalau satu ini tetap hanya satu nomor faktur jual kan, ini satunya. Jadi B01 ya dibelinya oleh sini satu aja. Lalu ini juga dibelinya sama ini. Nanti kalau beda nomor faktur lagi, beda lagi gitu. Tapi dia hitungannya jadi satu ya. Sebenarnya kan satu, kalau dibacanya sebenarnya gini, kalau kalian tidak ada ini ya, saya anggap aja ini nggak ada. Kan berarti harusnya hubungannya ini ke sini kan, ini ke sini. Satu faktur jual boleh menjual berapa barang? Banyak barang, Bu. Banyak barang, berarti ini many ke sini ya, ini many ke sini. Satu barang boleh dijual berapa kali? Berkali-kali. Nah, banyak juga. Berarti kan hubungannya many to many. Kalau ini ke sini, ya langsung ya, dari penjualan ke barang, many to many. Nah, tadi kan syaratnya nggak boleh itu many to many. Karena dia many to many, makanya ini akan muncul satu tabel yang namanya detail dengan penggabungan primary key dari A dan B, ya. Jadi primary key dua-duanya, dan itu pasti hubungannya satu ke banyak, satu ke banyak. Di detailnya ini pasti ngumpul yang many-nya, ya. Sama kayak IRD kemarin, ya IRD kemarin. Kalau misalnya ada entitas yang, misalnya jadi entitas ya, misalnya IRD. Kalau kita buat IRD-nya ya, ini ada berarti ada IRD customer, ada IRD penjualan, ada IRD barang, ada entitas barang. Ini misalnya bentuknya begini, kalian tetes-kan kotak ya. Saya pindahin agak jauh. Nanti di tengah ini kan ada yang nanti logonya ini nih, ada belah ketupat ini kan, ya. Di antara ini juga harus ada belah ketupat. Nah, karena customer ini ke sini udah benar ya, one to many. One to many, ini one to many, yang tengah ini oh udah biasa aja, dia akan ditulis dengan apa namanya, satu customer membeli. Aduh, ini tulisannya kecil banget, gede banget. Ya, anggap aja lah membeli ya, kalian tahu ya sini. Membeli ini karena satu ke banyak, jadi dia udah biasa aja. Sedangkan kalau yang ini, kayak tadi saya bacakan, ini tuh hubungannya many to many. Jadi, kalau many to many kan saya bilang kalau IRD kemarin many to many, ini yang relasinya ini akan jadi tabel, ya, akan jadi tabel baru dengan penggabungan apa primary key-nya si A dengan si B. Di sini akan muncul di sini atribut. Oke, sini atributnya jadinya nomor faktur jual. Ya, nanti saya gedein nih. Kalau saya kasih uploadnya saya gedein. Ini dengan ini namanya kode barang, ya. Kalau yang ini kan tadi, kalau one to many udah otomatis one to many, dia nggak akan ada atribut di tengah sini, nggak mungkin ada. Ya, sedangkan kalau ini many to many, ini akan jadi atribut, ada atributnya. Nah, ini yang akan jadi detail penjualan. Oke, sampai sini paham ya? Kalau digambarkan IR-nya gitu. Jadi kalau digambarkan IR-nya hanya munculnya 3 entitas. Ya, yang detail ini hanya jadi di relasi, tapi relasinya jadi tabel kalau many to many. Gitu ya. Oke, sampai sini pertanyaan? Nggak ada ya? Mudah-mudahan kalian ngerti. Nah,
balik lagi, di awal saya bilang normalisasi 1NF, 2NF, 3NF itu bukan urutan. Buktinya apa? Saya kasih tips and trick. Kalau kalian nemu dokumen yang ada tabelnya seperti ini, mau nggak mau kalian harus kerjakan dari 1NF dan 2NF pasti ada. Oke, kalau ada tabelnya seperti ini, pasti 1NF dan 2NF-nya pasti ada. Tapi kalau kalian nemu dokumen yang hanya seperti ini, tidak ada tabel, ya, kalian nggak usah capek-capek mikir. Ini pasti nggak ada 1NF dan 2NF. Jadi langsung kerjakan yang 3NF. Ini seperti ini. Primary key keseluruhannya kan NIP ya, pasti ini mah. NIP. Primary key tabelnya nggak ada, karena nggak ada tabel. Lalu kemudian digabungkan semua atributnya. Setelah digabungkan semua atributnya, kalian lihat mana yang tidak bergantung sama primary key keseluruhan. Oh, ternyata gapok, tunjangan fungsional ini tidak bergantung pada NIP. Pisahin. Lalu, primary key-nya apa? Oh, goal. Ya. Lalu tulis sisanya, NIP, nama, alamat, tunjangan keluarga, dan goal-nya jangan sampai ketinggalan. Karena ini dia untuk relasi. Kita cek. Satu NIP, satu pegawai pasti hanya punya satu golongan kan? Tapi satu golongan boleh dimiliki oleh beberapa pegawai. Jadi pasti hanya one too many. Berarti sudah normal, langsung 3NF. Nggak perlu lagi kalian kerjakan 1NF dan 2NF. Jadi kalian akan liar hanya karena ini, karena ada tabel. Ya. Hanya ada tabel. Atau ada yang diinputkan lebih dari sekali. Itu aja. Bisa saja bentuk formnya tidak terlihat seperti ada tabel. Tidak pakai garis-garis, tidak dipakein border, dan segala macam ya. Jadi, jangan terkecoh. Kalian lihat aja dokumennya. Kalau dokumennya, oh ini ada atribut yang diisi lebih dari sekali, berarti ada 1NF dan 2NF. Kalau misalnya nggak ada, skip semua 1 dan 2. 1 dan 2 di skip. Dan satu lagi, kalian perhatikan, kalau primary key-nya ada lebih dari satu atribut primary key keseluruhan, misalnya tadi awal-awal penentukan primary key awal aja udah langsung nomor faktur dan kode barang langsung primary key-nya, primary key keseluruhan. Berarti 1NF nggak ada, tapi 2NF ada. Jadi langsung kalian, misalnya ini nggak ada nih ya, ini nggak ada. Misalnya gini-gini deh, saya kasih contoh yang ini. Misalnya ada NIP sama apa ya? Misalnya primary key awalnya udah NIP sama misalnya nomor KTP. Ada 2 nih. Nomor 2 biasanya. Nomor KTP. Nah, ini nanti misalnya di belakang ini ada kayak goal ini hanya bergantung pada NIP, nggak mungkin dia bergantung sama nomor KTP. Ya. Jadi goal ini harus dipisahkan sebagai 2NF. Ya, padahal tapi 1NF-nya nggak ada kan, karena nggak ada tabel. Jadi karena goal ini kan syaratnya tadi berarti di sini ada NIP dan nomor KTP kan. Primary key-nya. Sorry. Terus di sini. Saya nomor KTP. Nih, tiba-tiba ada 2, langsung primary key keseluruhannya langsung 2 misalnya. Oke, nama mungkin saja bergantung sama nomor KTP juga kan, bisa aja, NIP-nya juga ada. Karena nama ya sama aja, di KTP sama, di NIP sama. Misalnya. Alamat juga gitu, di KTP sama, NIP sama. Tapi ketika golongan, nggak mungkin di nomor KTP ada golongan kan, pasti dia hanya bergantung pada NIP. Jadi yang golongan pisahin dulu dengan NIP, gitu ya. Baru nanti sambung lagi ke yang lain. Berarti ada normal 2 gitu. Jadi tadi syaratnya yang tips dan triknya saya, kalau kalian nemu tabel berarti mau nggak mau kalian kerjakan dari 1NF dan pasti 2NF ada. Ya. Kalau kalian primary key keseluruhan udah lebih dari 1 atribut, ya, mau 2, mau 3, itu berarti pasti ada normal 2. Kalau tabel dan atribut primary key keseluruhannya cuma satu atribut,
berarti nggak usah ngerjain 1 dan 2, pasti langsung aja ke 3 ya. Misalnya kayak gini tadi, yang ini nggak ada. Ini nggak ada. Udah nggak usah capek-capek ngerjain dari 1 dan 2. Sampai sini paham? Sok dibaca, diingat-ingat dulu. Ada yang mau ditanyakan, sok menanyakan. Boleh. Oke, saya pilihkan. Bukan nama satu frame key, nama satu atribut yang jadi frame key. Iya. Iya, bisa aja. Makanya, nah biasanya kalau misalnya tadi contohnya hanya contoh aja ya, nomor KTP itu pasti otomatis masuk ke NIP sih, kalau misalnya di dunia nyata ya. Saya hanya kasih contoh, misalnya apa ya, saya kasih contoh di sini. Misalnya itu hanya contoh aja, tapi sebenarnya kalau pakainya nomor KTP pasti dia otomatis dengan NIP, pasti masuk jadi satu, karena hubungannya satu pegawai pasti punya satu KTP, satu nomor KTP pasti punya satu NIP kan, hanya punya dimiliki satu NIP. Nah itu kalau hubungan satu ke satu tadi harus digabungkan jadi satu tabel dan primary key hanya satu gitu ya, itu gitu. Tapi kalau misalnya itu hanya tadi contoh aja, kalau misalnya kalian menemukan misalnya gini deh, saya gambarkan ini aja, yang paling kelihatan tuh slip gaji sebenarnya. Slip gaji itu jarang ada nomor slip gaji, pasti dia hanya gini, tanggal gaji terus NIP, lalu baru ada yang lainnya kan, tunjangan, golongan, dan segala macam. Ini juga kan hanya bentuknya nggak ada tabel, karena nggak ada yang namanya gaji pokok diisi 2 kali dalam sekali transaksi, nggak ada kan. Nah ini mau nggak mau, tanggal gaji ini nggak bisa jadi primary key. Kenapa? Karena yang gajian tanggal 1 nggak cuma kamu, ya kan? Nah, sedangkan atau jadi NIP aja yang gajian, NIP yang jadi primary key. Kalau NIP aja yang jadi primary key, kamu seumur hidup jadi pegawai cuma boleh sekali gajiannya. Ya kan, karena pernah sekali muncul. Karena itu akhirnya jadi harus NIP dan gaji, dan tanggal gaji yang jadi primary key. Jadi nanti primary key keseluruhannya adalah NIP dan tanggal gaji. Nah, ini primary key-nya nih. Sedangkan di belakangnya nanti ada nama, ada alamat, atau kalau perlu alamat ya, ada goal-nya, ada segala macam. Nah, sedangkan ini nama dan alamat dan goal ini hanya bergantung pada NIP. Itu harus dipisahkan. Nah, gitu. Berarti ini 2N ya. Ngerti ya? Nah, ini paling kelihatan sih ini yang paling kelihatan slip gaji itu jarang banget ada nomor slip gaji. Ada sih beberapa ini juga. Lagian sekarang udah jarang ya orang menerima slip gaji kecuali buat kredit ya. Minta dicetak. Oke, yang kayak gini ya contohnya. Jadi kalau misalnya kalian nemu langsung primary key keseluruhannya langsung 2 gini, itu pasti ada 2 NF. Tapi kalau nggak ada cuma 1 dan tidak ada tabel, udah langsung 3 NF seperti ini. Oke, ngerti ya? Sip. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti UTS-nya akan keluar sampai sini. Jadi hanya 2 soal, bentuknya normalisasi dengan IRD ya. Jadi nanti bisa saja saya bikin satu form yang kalian harus buat jadi tabel yang normal seperti ini, lalu kalian buat bentuk IRD-nya. Jadi mudah banget lah ya. Jadi hati-hati aja dengan yang ini, yang langkah pertama ini. Kalau langkah pertama kalian udah benar, yang ke belakang agak-agak salah-salah dikit, saya masih maafkan. Tapi kalau yang ini udah ini pasti fatal, pasti ke belakangnya pasti salah. Tenang aja, karena kan open book ya. Open book, kalian boleh lihat lagi langkah ini, boleh kalian diskusi dengan teman-teman. Tapi kalau bisa diskusi ya, bukan nyontek. Jadi kalian ngerti. Jadi kalau misalnya kalian bikin, kalian paham betul, walaupun kalian tanya ke teman, kalian paham betul kenapa bentuknya jadi seperti ini.
biar saya kalian kalaupun nanti kerja disuruh bikin, malulah orang IF gitu, apalagi S1 nggak tahu cara bikin normalisasi itu udah dasar banget ya, dasar banget. Jadi kalian ngerti, memang agak susah. Saya sih dulu kalau kita tetap muka, saya selalu mengharuskan kalian mengumpulkan stroke, mengumpulkan faktor-faktor, bond-bond gitu, untuk kita analisa sendiri. Kira-kira bond ini, karena kalau saya yang buat seperti ini kan udah saya modifikasi sedemikian rupa agar mudah menjelaskannya. Tapi ketika kalian dapat dokumen di dunia nyata, belum tentu semudah itu. Coba deh kalian sekali-sekali ketika habis ngambil uang di ATM, stroke ATM-nya kalian lihat. Jangan dibuang. Kalian coba analisa, ini primary key-nya yang mana ya? Karena banyak sekali di situ kode. Ada kode mesin ATM-nya, ada kode transaksinya, ada nomor urutnya keberapa hari itu transaksinya, tanggalnya, dan segala macam. Yang mana yang jadi primary key keseluruhan? Itu yang akan kalian hadapi di dunia nyata sebagai sistem analis. Bukan yang kayak gini, kalau udah kayak gini enak banget ya dokumennya. Tapi langkahnya sama. Makanya saya bilang yang paling penting itu nentuin ininya dulu. Jadi kalau kalian dapat dokumen juga, kalau kalian sudah benar nentuin primary key-nya, itu pasti udah bener deh. Tabel yang akan terjadi di akhir, dan kalian, misalnya kalian programmer, kalian akan bisa tahu, oh ini bener nih, tabelnya udah normal. Jadi ketika kita bikin program, nggak akan mungkin, atau misalnya kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan atau data tidak terupdate. Data tidak update, tidak ketika delete, tidak ada yang ketinggalan, atau misalnya ada yang satu kehapus, satu enggak, gitu ya. Kan kalau misalnya kayak gini ya, kalau kayak gini, ketika saya hapus satu nama customer di sini, kode customer di sini, atau di sini aja saya kita hapus satu customer, otomatis yang di faktur jual ini nggak ada semua. Atau nama barang di sini juga, nanti ketika ada transaksi baru, nggak mungkin ketika masukin lagi C001 bakal keluar data nama customer ini. Ya, karena udah dihapus dari sini gitu. Ya, karena dia linknya, relasinya betul, pasti akan terupdate semua, semua. Kayak misalnya ini, kalau misalnya sini ada stok ya, misalnya ada stok. Ketika saya tulis 2 di sini, sedangkan stoknya 10, dia akan otomatis query-nya akan menghapus, mengurangi stok yang di sini. Kalau relasinya betul, kalau relasinya nggak betul, ini ketika kalian tulis 2, stoknya tetap nggak berubah. Ketika orang mau beli, orang lihat, oh stoknya masih banyak, ternyata di gudang cuma tinggal 1, dan kita belum beli. Nah itu bahaya sekali gitu. Kalau relasinya betul, pasti otomatis akan berubah, terupdate, dan terdelete sesuai yang kita inginkan. Jadi nggak perlu di-delete delete sini juga, delete sini. Atau misalnya di sini dijumlah, terus kita manual ngurangin di stok sini, nggak mungkin. Kalau udah bener relasinya pasti nggak mungkin salah gitu. Pasti terupdate secara otomatis. Ya, makanya ini harus hati-hati sekali. Ya, saya ingatkan lagi, ini yang paling krusial di awal. Oke, ada pertanyaan? Boleh. Ya. Iya. Ini. Oh, kalau di ERD, dia boleh ada many to many, ya kan? Nah, kalau di normalisasi nggak boleh ada many to many. Makanya di sini boleh dia many to many, tapi yang tengah ini harus jadi tabel, makanya harus ada atribut. Sedangkan yang ini kan karena udah one to many, nggak boleh ada atribut. Karena ini many to many, jadi ada atribut. Makanya ini kalau diterjemahkan ke normalisasi jadi ini. Gitu. Jadi sebenarnya ini 4. Jadi kalau misalnya kalian lihat ERD, relasinya yang ada atribut itu akan jadi tabel. Jadi misalnya saya kebalikan nih, nanti soalnya saya bikin ERD,
Kalian tolong buat tabelnya. Nah, berarti kalian bisa lihat, oh ini ada atributnya, berarti ini jadi tabel. Jadi jangan hanya dilihat ini A, B, C gitu. Tapi lihat juga ininya. Jadi berarti harus ada 4 tabelnya. Misalnya ada satu lagi di sini. Misalnya ada satu lagi nih di sini. Tabel entitas KTP misalnya. Ya. Entitas KTP. Ini relasinya 1 ke 1 kan? Customer pasti punya satu KTP punya satu customer. Nah, kalau 1 ke 1 gini, ini harus digabungkan jadi satu tabel. Jadi akan hasil akhirnya tabelnya hanya ada 4, tetap 1, 2, 3, 4 karena yang ini digabungkan gitu. Jadi jangan terkecoh dengan IRD ya. IRD itu adalah bentuk abstrak dari suatu sistem database. Abstrak. Sedangkan yang ini fisik. Ini yang akan kalian pakai untuk jadi program atau dibikin user interface-nya. Sedangkan kalau yang ini hanya gambaran dari suatu sistem. Oh, sistemnya ini, kita punya sistem ini entitasnya A, B, C, D, E. Lalu kita buat relasinya dengan kardinalitasnya. Dari situ nanti programmer akan, atau sistem analis dulu, dia akan memetakan, oh berapa tabelnya. Tabelnya akan ditentukan dari relasi ini. Kalau relasi 1 ke 1 dan one to many pasti nggak ada atribut. Di sininya di relasinya pasti nggak ada atribut. Tapi ketika many to many ini pasti ada atribut dan jadi tabel baru. Sedangkan kalau 1 ke 1 ini harus digabung jadi satu tabel. Ya, itu ya, gampang kan ya? Gampang ya. Oke, saya hanya minta aja nanti kalau kalian sekali-sekali kalau ada waktu nemu satu dokumen gitu, entah dokumen di kantor kalian misalnya dapat surat masuk, surat keluar, coba kalian analisa kira-kira ada berapa fakta ini sih? Atau ada surat pemesanan misalnya, atau ada surat dari supplier, atau apa saja, pemesanan hotel kayak apa kayak gitu ya, silahkan kalian nanti bisa analisa. Kira-kira ini ada 1 NF, 2 NF, 3 NF atau enggak, atau hanya 3 NF saja, atau 2 atau 3 aja gitu. Lalu coba buat IRD-nya. Gampang banget kok, itu cara latihan yang paling gampang. Saya dulu tuh hobinya gitu, karena saking pengen ngerti ya. Dulu dosen saya galak banget soalnya bahas data. Kalau ini suruh maju ke depan, suruh ngerjain. Gitu. Nah, biar ngerti, saya kerjanya ya kalau lagi belanja di Gria, atau belanja di Borma yang kayak gitu, saya selalu ngumpulin struk-struk pembelian, struk-struk yang mereka belanja kan suka dibuangin tuh, saya mau ngumpulin gitu. Ngumpulin langsung kita dianalisa, terus atau habis ambil ATM, atau habis beli apa gitu yang pada dapat faktur, atau dapat slip gaji, itu saya selalu dianalisa biar untuk latihan. Jadi ketika ngelihat, kalau udah biasa, nanti ketika ngelihat dapat satu dokumen udah tahu, oh ini mah cuma ada 1 NF atau 1, 2, 3 ada nih, atau oh ini ada 3, oh ini primary key-nya ini, pasti udah tahu. Ya akan terlatih. Apalagi kalau kalian yang kerjanya jadi programmer sekarang, jangan sampai, jadi kalian bisa kasih masukan ke sistem analis, ini kayak salah deh Pak, ini kayaknya kalau kayak gini dia nggak akan ini, jadi bisa jadi diskusi gitu. Diskusi yang, jangan sampai kalau ketika programnya nggak jalan, kalian yang disalahin, biasanya programmer nih yang disalahin, kok programnya nggak jalan, kok nggak ini, padahal yang ngasih database atau ngasih tabelnya yang salah gitu, tidak normal ya. Berarti jadi minimal kalian harus ngerti. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ini nanti file ini saya upload di forum ya. Jadi kalian boleh download, kalian boleh pelajari lagi, termasuk tadi PPT-nya tadi. Oke, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, kalian boleh nanti masuk forum sekalian absen ya. Forumnya kalian absen aja lah. Hadir Bu, hadir gitu. Nanti sekalian kalian download materinya yang hari ini. Jadi nanti tinggal kalian pelajari, nanti UTS yang keluar ya kayak tadi, hanya normalisasi dengan IR aja. Kalian boleh kerjakan di rumah, kerjanya dalam waktu seminggu. Diskusi silahkan, tapi tolong yang diskusi juga harus ngerti ya. Jangan sampai kalian nggak tahu apa-apa, sayang kan. Belajar waktunya pakai kuota segala macam, kalian ini nggak dapat apa-apa, sayang banget. Oke, sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti UTS kalian bisa semua ya.
Dan jangan takut itu nilai yang tadi jawab lumayan dapat nilai bonus. Kalau misalnya nanti nilainya jelek, mau taruh di UTS atau di UAS, mangga terserah ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama.